Kalau dibilang cukup sukses atau puas sih nggak ada cerita puasnya ya. Dengan cara ngebantu mereka mempunyai penghasilan lebih dari menjual produk-produk saya, ternyata kita bisa ngebantu mereka juga gitu loh. Nama saya Saipullah, umurnya 42 tahun, dan sekarang ini saya owner dari Umbul Snack. Sebelumnya saya seorang pegawai yang bekerja di perusahaan logistik. Sekitar tahun 2020 itu terkena efek pengurangan karyawan segala macam. Benar-benar berangkat pagi pulang malam, pulang cuma hanya tidur, pagi berangkat lagi seperti itu aja. Waktu untuk anak atau keluarga kadang kurang banget lah gitu. Saat ini saya bisnis buka usaha untuk snack ya. Based on-nya itu kita kerjasama dengan para UKM, makanan khas dari daerah baik Jawa Tengah, Jawa Timur segala macam. Nah ini prosesnya itu mulai dari pemilihan paru sapi sampai ke belutnya itu di slice, terus dikasih tepung, digoreng, terus baru kita proses penirisan minyaknya segala macam. Memang kita masih melakukannya secara konvensional ya, manual gitu loh. Jadi kita lakukan dengan ayakan ataupun dengan plastik, kita kocok seperti itu sih. Saya pengen pertama kali adalah gimana caranya orang lihat foto produk saya itu mereka sudah tertarik dengan warna yang segala macam. Akhirnya saya bikin kemasan dan kebanyakan original mereka semua. Setelah saya coba dengan inovasi rasa, coba kita iseng yuk gitu segala macam. Nah itu akhirnya saya berbeda sama mereka gitu loh. Dari selesai saya masuk ini, nah ini kita juga lakukan seal yang awalnya manual, kita lakukan secara manual dengan alat yang penjepit seperti itu. Dan begitu juga sama belutnya sih sama aja. Pertama produksi kita coba tawarin ke toko-toko, coba modal seperti ini, responnya mereka seperti apa. Nah itu melihatnya juga ini produk apa segala macam. Nah itu banyak penolakan dari mereka karena mereka belum tahu seperti itu sih. Setelah saya belajar itu saya baru benar-benar tahu, dan dulu benar-benar saya nggak terlalu banyak melakukan riset-riset lah ya. Akhirnya ternyata nggak seperti itu, kita harus tentukan segmen pasarnya dulu gitu loh, sampai karakter pembeli segala macamnya itu saya lihat seperti itu dari Bitrep. Akhirnya banyak memberikan ilmu buat saya lah gitu. Mulai itu ada peningkatan penjualan, dan waktu itu yang awal-awal itu cuma berapa ya, sekarang ini udah nyampe di angka 1000-an sih gitu loh. Bisa nyampe 100 kg paru itu satu bulan dan 50 kg belut dalam satu bulan seperti itu. Kalau reseller di Indonesia itu memang udah di beberapa kota sudah punya saya gitu. Terus kita mengandalkan para tenaga kerja Indonesia ya yang ada di luar sana. Kendalanya adalah kita nggak bisa langsung melakukan ekspor ke sana gitu. Jadi saat mereka pulang ke Indonesia, mereka pesen dan itu dibawa sebagai oleh-oleh gitu loh. Nah itu sekarang di Taiwan sudah ada yang jual, Singapura segala macam. Itu saya lihat sudah mulai banyak dengan mereka upload di media sosial mereka segala macam, seperti itu sih. Orang-orang yang benar-benar pengen tahu cara jualan di Shopee atau Tokopedia segala macam ini, ya akhirnya saya berikan ilmu saya ajarkan caranya sebagai kayak gimana buka toko segala macam, terus nanti produknya harus seperti apa, cara beriklannya seperti gimana. Untuk waktu ke keluarga lebih banyak lah ya gitu, dan lebih dekat, bisa lihat perkembangan dan pertumbuhan anak-anak saya segala macamnya seperti itu sih. Kalau dulu kan gak ada waktu, hampir dibilang gak ada waktu untuk keluarga gitu. Banyak beberapa hal yang saya juga pengen punya ekspektasi ke depannya. Salah satunya ya saya pengen punya toko offline, ataupun yang paling besarnya adalah saya pengen ekspor. Manusia yang terbaik ya manusia yang berguna bagi banyak orang gitu loh. Nah itu yang saya lakukan itu. Cuma saya juga berbagi ilmu ini biar jadi amal jariah mungkin nanti buat saya. Seandainya pun sampai mereka berkembang, sampai maju segala macem, nah itu bangganya di situ aja sih, bahwa saya bisa bantu orang gitu loh. Mosiah Bridge, anak asal Memphis ini sukses dengan bisnis dasi kupu-kupu yang dibuka saat usianya menginjak 13 tahun.
Kecintaan terhadap dasi kupu-kupu dimulai sejak Mo berusia 4 tahun. Tidak heran memang anak yang kini berusia 15 tahun ini hobi sekali berdandan rapi. Dibantu sang nenek yang awalnya menjahitkan dasi, kini Mo memiliki koleksi lebih dari 30 model dasi kupu-kupu. Lewat dasi kupu-kupu, Mo mampu mengumpulkan pundi-pundi uang lebih dari 1 miliar rupiah selama setahun. Itu belum termasuk kontrak terbarunya senilai 7 digit dengan NBA. Wow! Berikutnya ada Alina Moores, pencipta permen untuk kesehatan gigi terutama pada anak-anak. Berawal dari kegelisahannya tak dapat menikmati permen karena tak baik untuk gigi, Alina bersama ayahnya perkenalkan Zolipop sejak 4 tahun yang lalu. Gagasan dari Moores pun membawa keuntungan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, ia mencapai penjualan di angka $70.000 atau hampir mencapai angka 1 miliar rupiah. Hingga 2016, Zolipops menjadi satu-satunya perusahaan permen yang terpilih untuk acara Annual House Easter Egg Roll yang diadakan oleh Michelle Obama di White House. Selanjutnya dari tanah air ada Almeida Nayara. Siswi sekolah dasar ini telah menjadi CEO untuk usaha slime yang ia produksi sendiri, @Naya Slime 18. Ia memulai bisnis ini semenjak kreasi slime-nya habis diborong dalam acara bazar di sekolahnya. Gadis yang akrab disapa dengan panggilan Naya ini dibantu oleh sang ibu untuk menghasilkan produk berkualitas dan pastinya aman untuk anak-anak. Untuk pemasarannya, Naya memanfaatkan media sosial Instagram. Kini ia telah memiliki 14 karyawan dengan omset kurang lebih 60 juta rupiah setiap bulannya. Angka yang cukup fantastis, bukan? Nama saya Ilham Radi Kusuma, profesi saya sebagai pelaku usaha kerajinan bergerak di bidang peralon bakar ya. Tempat tinggal di Jalan Persantren Nurul Huda nomor 4, Desa Cibatu, Kabupaten Sukabumi. Usaha ini udah bergerak sejak tahun 2004 sampai 2017, ya kurang lebih sekitar 13 tahunan. Mulai usaha memang awal dari dulunya memang background saya bukan di ini ya, saya pernah kerja di Jakarta, cuman saya beralih profesi lah. Memang sejak kecil udah seneng main di Grab. Nah, jadi coba saya berwirausaha di usaha ini dengan modal dulu sekitar 2 juta rupiah ya. Nah, jadi intinya mah modal nekat aja lah. Produk ini dibuat dari bahan pipa peralon, biasa diperuntukkan untuk air. Nah, kita coba dengan cara proses dibakar, dan tentunya dari hasil pembakaran itu mengeluarkan warna dan tekstur seperti kayu atau kulit kayu. Keunggulannya jelas mungkin nggak umum ya, produk ini boleh dibilang baru. Yang namanya masalah selalu pasti ada ya. Cuman di sini saya coba dengan tekad bulat saya jalanin. Memang boleh salah satunya juga dari proses pasar ya. Awalnya kesulitan, tapi seiring waktu banyak saya juga diajak ikut serta dalam hal pameran. Dari situ kita ketemu konsumen ya. Ya sedikitnya kita terbantu di dalam hal pemasaran. Dan untuk boleh dibilang permodalan, ya awalnya memang kendala juga buat usaha saya. Tapi saya mendapatkan program kredit Kupedes BRI, dan tidak hanya di situ,
BRI juga memberi bantuan promosi melalui pameran di berbagai kota. Terima kasih BRI. Selama 3 tahun saya menjadi pedagang kaki lima, banyak masalah yang saya hadapi. Saya harus rebutan lahan, begitu sudah mendapat lahan, tahunya digusur. Pindah sana, diusir, pindah sini, diusir lagi. Lama-kelamaan saya kehilangan banyak pelanggan. Karena berpindah-pindah akhirnya saya pun merugi. Karena modal saya sudah habis, saya pun harus memikirkan jalan lain untuk berjualan. Waktu itu saya mikir, ada nggak sih tempat di mana saya bisa jualan dengan tenang, nggak usah itu tuh tiap hari harus khawatir digusur atau diusir. Pada saat itulah saya kenal yang namanya jualan online dari kakak saya, dan saya putuskan sambil tetap jadi pedagang kaki lima, saya coba-coba untuk jualan online. Lambat laun, karena ternyata sulit menjalani keduanya, saya pilih untuk fokus jualan online. Sekarang sudah hampir 2 tahun, saya jualan di Tokopedia, dan ternyata betul, potensi dari jualan online itu sangat besar sekali. Saya nggak usah khawatir harus rebutan lahan dan kehabisan modal. Saya bisa lebih fokus memaksimalkan pelayanan, dari segi kecepatan, kualitas produk, pokoknya semua hal yang penting konsumen puas. Selama jualan online, saya pernah dicaci tetangga, dikiranya nggak kerja. Ditanya juga, online itu apa sih? Intinya dipandang sebelah mata. Padahal kalau mereka tahu ya, sudah banyak pencapaian yang saya dapatkan dari jualan online. Saya bisa lunasin cicilan sepeda motor, dan sekarang target saya tahun depan sudah bisa punya rumah sendiri. Dari pengalaman ini, saya belajar kalau setiap orang itu lahir dengan jiwa wirausaha. Tinggal bagaimana kita sendiri yang menggali dan juga mengembangkan potensi itu.